Hai, bayangin kalau tali itu beban-beban yang dihubungkan bersama dengan tali tak bermassa. Kira-kira kayak gini. Tali itu punya tegangan tali yang menarik beban-beban yang diikatnya. Jadi kalau kita lihat dari gambarnya, si massa yang di tengah itu sebenarnya lagi ditarik sama dua tali. Kalau kita lihat gaya yang untuk tali di kiri, di komponen sumbu X dan Y-nya, itu gayanya sekian. Dan juga untuk tali yang di kanan, itu gayanya sekian. Sekarang kita asumsikan kalau sudut-sudut kita, θ1 dan θ2 ini itu kecil. Jadi, cos θ1 dan juga cos θ2 itu sama. Jadi kalau kita lihat gayanya di sumbu X, hasilnya jadi 0. Jadi dia nggak gerak sama sekali di sumbu X. Geraknya hanya di sumbu Y-nya. Kalau kita lihat di sudut yang kecil, sin θ itu sebenarnya sama dengan tan θ. Jadi kita bisa bilang kalau sin θ-nya itu depan per sampingnya. Jadinya untuk sin θ1 sekian dan sin θ2 sekian. Jadi tinggal kita jumlahkan gayanya, jadinya begini. Juga dari hukum Newton kita tahu kalau total gaya itu sama dengan massa dikalikan percepatannya. Di sini karena geraknya di sumbu Y, jadi percepatan itu percepatan yang ada di sumbu Y. Kita lambangkan Y double dot. Dan massanya itu adalah massa beban yang tadi. Jadi kita cari untuk Y double dotnya itu sama dengan sekian. Sekarang bayangin talinya tuh diikat di dua sisi. Jadi beban yang paling kiri itu berada di Y sama dengan 0, dan juga beban yang di paling kanan itu di Y sama dengan 0. Mereka nggak gerak sama sekali. Jadi, misalkan kita punya 4 beban. Karena yang di paling kiri dan paling kanannya itu diikat, jadi kita cuma punya 2 beban yang bergerak. Kita misalkan dulu beberapa hal. Misalkan tegangan talinya itu 1 Newton. Terus massa total talinya itu 1,5 kilo. Jadi untuk 4 beban itu 1,5 bagi 4 untuk per massanya. Terus untuk jaraknya misalnya kita punya tali 2 meter. Jadi jaraknya itu 2/4 per beban. Kita sudah punya T, M, sama A kita. Tinggal kita bikin persamaan diferensial kita. Di sini kita bisa lihat bola pertama, bola kedua, ketiga, dan keempat punya persamaan diferensial seperti berikut. Tapi kalau kita misalnya mau bikinnya untuk bola lebih banyak bolanya, pasti kan susah untuk nulis ini berulang kali. Jadi kita bisa ubah itu ke bentuk for-nya, jadi kayak gini. Tapi jangan lupa, kalau di ujung-ujungnya itu harus 0. Jadi kita paksakan untuk yang paling awalnya itu 0, untuk yang paling akhirnya itu juga 0, percepatan dan kecepatannya. Terus kita bisa langsung lakukan pakai SciPy untuk menyelesaikan persamaan diferensialnya. Dan kita dapatkan hasil kita seperti ini. Tapi kelihatannya kayak nggak ada terjadi apa-apa. Dan ini karena nilai awalnya yang kita taruh itu 0. Jadi talinya tuh nggak gerak sama sekali. Gimana kalau kita tambahkan sedikit gangguan ke talinya? Misalkan bola keduanya kita taruh posisinya di 0,5. Jadi sekarang pas kita plot, di waktu-waktu yang berbeda, kita bisa lihat kalau bola-bolanya tuh berada di tempat yang berbeda. Tapi kalau visualisasi pakai plot ini agak lumayan membosankan dan juga mungkin kurang kebayang. Jadi kita coba untuk bikin animasi. Dan kita akan dapatkan hasilnya ini. Kalau kita lihat di sini, ini gelombang berdiri yang dihasilkan dengan 2 beban yang bergerak. Nah, kan kita sudah punya kode untuk beban yang bisa berapapun. Jadi kita tinggal pakai aja untuk bikin talinya biar nggak cuma ada 4 bola atau beban, tapi ada banyak beban. Dan kalau kita lihat simulasinya dengan kondisi awal yang sama, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Jadi sampai sini kalian sudah bisa have fun dengan kode ini, coba-coba sendiri dengan kondisi-kondisi awal tertentu. Mungkin juga persamaan diferensialnya bisa diganti dan have fun.